Baik, terima kasih. Alhamdulillah pada hadir semua, kayaknya wajah-wajahnya wajah ada yang belum mandi, ada yang sudah mandi ini. Nggak usah diomongin mah itu ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang di pelatihan mengajar seru dengan gamification. Apalagi PJJ nih ya, belajar online. Haduh, ini bisa jadi membuat umur kita jadi lebih tua beberapa tahun mikirin caranya membuat anak-anak jadi aktif gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama saya akan tampilkan slide saya, lalu kemudian saya akan memperkenalkan diri dan saya akan memperkenalkan juga istri saya yang juga sama-sama memulai komunitas guruku. Baik. Cek dulu apakah slide-nya terlihat? Terlihat, Pak. Oke, terima kasih. Yes. Bapak Ibu, saya tampilkan slide-nya sekarang. Mengajar seru dengan gamification. Mengajar daring bisa seru loh, ya gitu ya. Fasilitator Anda adalah saya, nama saya Rivalino Safar. Kami dari komunitas Guruku. Cara komunitas Guruku itu apa sih? Bapak Ibu yang punya Facebook atau Instagram, silahkan bergabung di komunitas Guruku. Ya, di Facebook ada komunitas Guruku dan Instagram juga ada komunitas Guruku. Lalu apa yang kami lakukan? Dari tahun 2015, ya, dari tahun 2015 kami berbagi banyak hal kepada guru-guru. Sebelum COVID, berarti perlu ruangan ya. Jadi kita menyewa ruangan gitu ya, termasuk dengan makan siang gitu ya, snack dan lain sebagainya. Itu semua gratis buat guru-guru. Cuma terbatas jadinya hanya buat yang di sekitar Jakarta saja gitu ya. Lalu kemudian karena nyewa ruangan juga biayanya lumayan gitu ya, jadi kami hanya bisa menyelenggarakan 1 atau 2 hari setahun untuk mengadakan berbagi berbagi sharing gratis kepada guru-guru gitu ya. Tapi ternyata COVID ini jadi berkah juga ini ya. Hikmahnya adalah semua terbiasa dengan belajar online. Ya, terpaksa sih, cuma akhirnya jadi nambah ilmu, nambah keterampilan menggunakan salah satunya Zoom ini gitu ya. Dan terakhir kita mengadakan gamification tahun lalu 2020 7 Maret ya. 7 Maret ini foto-fotonya nih, salah satunya Ibu Sri Subekti juga hadir nih Bu Sri ya. Tapi ini bicara soal gamification di kelas. Sekarang boro-boro di kelas. Kita di rumah atau di sekolah, muridnya di rumah. Kadang-kadang matiin ininya lagi, kameranya lagi, kita nggak tahu dia lagi ngapain gitu ya. Ya, begitulah tantangannya memang berat sekali. Oke, ketika situasinya serba baru, serba mendadak. Oke, lanjut lagi. Kami memulai komunitas guruku dengan berniat berbagi ilmu untuk sama-sama belajar meningkatkan kapasitas guru. Kami sebenarnya juga termasuk guru nih ya. Saya memperkenalkan istri saya dan diri saya sendiri. Saya dahulukan istri saya dulu dong. Ibu Ninong, silakan. Aduh, didadak nih. Oke, terima kasih Rono. Ya, perkenalkan ini nama lengkap saya, tapi saya biasa dipanggil Ninong. Ini nama panggilan saya sejak kecil. Saya latar belakang pendidikan saya adalah psikologi. Dan dari tahun 2001 lah ini saya berkecimpung di bidang kebutuhan khusus. Saya pernah mengajar di Sekolah Cita Buana, kemudian di Sekolah Cikal, dan sekarang ini saya bekerja di SD Gemala Ananda. Saya juga memberikan sharing atau berbagi informasi atau webinar di beberapa sekolah dan lembaga-lembaga yang lain. Baik.
Terima kasih Bu Ninong. Saya namanya Rino, panjangnya Rivalino Safar, ST itu sarjana teknik tuh ya. Bener deh, saya pernah bekerja di bengkel pesawat terbang ya tahun 97, 98, belum jadi karyawan, masih bantu-bantu di sana. Krisis moneter tahun 98, akhirnya saya kuliah lagi S2 MM ya, Magister Management. CCC adalah Certified Career Coach. Jadi saya seorang career coach. Saya membantu banyak profesional, banyak mahasiswa dan berbagi juga ke pelajar SMA gitu ya, bagaimana mempersiapkan masa depannya. Saya pernah bekerja di perusahaan yang memegang license Seven Habits of Highly Effective Teens dan Seven Habits of Highly Effective People, namanya Dunamis Organization Services. Dunamis adalah satu-satunya perusahaan yang memegang license pelatihan Seven Habits. Saat ini saya sebagai associate leadership trainer di beberapa perusahaan. Saya juga menulis, saya juga membuat board game, jadi kayak monopoli gitu, tapi tujuannya buat belajar. Oke, itu sedikit saja dari kami. Pak, Bu, saya mau ngetes konsentrasinya dulu. Bapak Ibu, udah disiapin belum ini permintaan saya nih? Tolong ditunjukkan dong peralatan perangnya nih. Wah, waduh. Oke, wah Ibu Yesi pakai penjepit itu lagi ya. Oke, baik-baik, terima kasih. Wah, Pak Suryadi, terima kasih banyak. Hati-hati Pak, jangan sampai pecah itu ya Pak ya. Baik, nanti kita akan pakai ini ya, Bapak Ibu ya. Ngetes aja, udah siap belum ya? Aduh, lucu banget ya. Ngelihat ibu-ibu, ibu bapak guru ini megang panci, tutup wajan. Aduh, Bu Sri, apa itu Bu Sri? Ibu Sri Subekti ini adalah guru SD saya dulu. Masya Allah, beliau tetap konsisten ya, istiqomah dengan pekerjaannya dan insya Allah beberapa tahun lagi pensiun ya, pensiun. Terima kasih Bu Sri ya. Baik, lanjut dulu. Saya pengen tes konsentrasinya ini. Konsentrasi nggak ya? Semuanya tolong dadah dong. Oke, semuanya tolong dadah. Ikuti instruksi saya ya. 1, 2, 3, pegang dagu. Dagu. Ayo, dagu di mana? Bu Sri. Dagu, Ibu Miss Ana. Aduh. Baik, terima kasih. Wah, ini Ibu Ani, terima kasih di mobil ini. Hati-hati ya, Bu ya. Terima kasih banyak nih, ini menunjukkan semangat belajarnya luar biasa. Yes, berarti dagu yang mana? Bukan ini dagu, ini. Kita lanjut dulu, berarti konsentrasinya udah siap ini ya, udah bangun gitu maksudnya. Habis jamnya jam segini soalnya ya. Ya, baik. Bapak Ibu, insya Allah saya akan bagikan slide presentasinya full, PowerPoint. Biasanya PDF saya akan bagi dalam PowerPoint. Kenapa? Karena saya berharap Ibu dan Bapak bisa ngajarin ke guru-guru di sekolah atau ke guru-guru lain di luar sekolah Ibu dan Bapak. Oke? Ini adalah batch 4. Kalau setiap minggu saya mengajar seru gamification, senang juga sih. Ya, cuma banyak hal lagi yang saya bisa bagikan gitu ya. Jadi kita pakai sistem MLM ini. Apa itu MLM? Multi level manfaat. Wah, gitu ya. Jadi nanti Ibu, ya Bu Yesi ya, Ibu nanti ngajarin ke guru-guru di sekolahnya. Nanti guru-guru di sekolahnya mungkin di dekat rumahnya ada guru-guru, mereka ngajarin lagi. Mudah-mudahan dalam kondisi yang serba terbatas dan serba bingung ini, paling tidak banyak guru mulai bisa melihat alternatif mengajar atau alternatif memeriahkan kelas gitu ya. Termasuk walaupun sekolahnya hanya pakai WhatsApp. Oh ya, nanti kita akan bahas. Baik, kita lanjut dulu. Terima kasih banyak. Pastikan Ibu Bapak memperhatikan ini seperti Ibu Bapak akan mengajar besok. Nah, karena saya akan berharap Ibu Bapak mengajarkan ini ke rekan-rekan guru juga. Jadi, yuk kita lanjutkan. Baik, saya tes dulu.
Oke. Yuk kita main tebak-tebakan yuk. Oke, tolong jawab pertanyaan ini dengan mengetik jawabannya di chat. Di antara pilihan di bawah ini, mana yang paling menjadi faktor kesuksesan jangka panjang bagi seseorang ya? Satu, latar belakang pendidikannya kah? Dua, kegantengan dan kecantikan fisiknya kah? Ketiga, penguasaannya dalam suatu keterampilan kah? Empat, A, B, C, D. D adalah kemampuannya belajar dari pengalaman. Oke, silakan ketik di chat. Yang mana jawabannya? A, B, C, D. Seneng banget deh. Semangat-semangat nih jawabnya nih. Langsung pada masuk nih. Tenang aja, yang salah nggak dihukum. C, D, A, C, D, A, C, D, A. Kalau saya ingatkan lagi, pertanyaannya adalah faktor kesuksesan jangka panjang. Oke, jangka panjang. Ibu Aryani, terima kasih banyak SDN Ketapang. Makasih ya Ibu ya. Sudah hadir di sini. Oke. Ayo, ayo. CDA, CDA. Baik, baik, baik. Terima kasih, terima kasih. Oke, kita bahas dulu ya. Di antara pilihan di bawah ini ya, di antara ini ya, faktor kesuksesan jangka panjang, latar belakang pendidikan, bisa nggak itu membawa kesuksesan? Tapi kesuksesan jangka pendek, mohon maaf, maksudnya kalau pendidikannya tinggi, nilai bagus, sekolahnya dari universitas atau sekolah yang ngetop ya, bagus juga gitu ya, itu mudah mendapat pekerjaan, betul. Cuma kalau kita atau orangnya tidak mau beradaptasi, sombong, tidak bisa bekerja sama. Mohon maaf Bu, Pak. Orang-orang di kantor tuh nggak peduli nilai kita tinggi atau enggak gitu ya. Orang-orang di kantor tuh nggak peduli. Ya nilai kita di sekolah itu tinggi atau enggak. Yang penting bisa kerja nggak loh? Bisa kerja sama nggak loh? Gitu ya. Yang B, kegantengan atau kecantikannya. Aduh, kalau jangka panjang kayaknya enggak deh. Kalau dia nggak mau belajar, beradaptasi, susah bekerja sama, tidak disiplin, sombong, dan lain sebagainya, kegantengan dan kecantikan ini mah lewat, udah ya. Ingat, kesuksesan jangka panjang. Di antara 4 ini pilihannya. Nah, tinggal yang C atau D. Yang mana ya jawaban yang benar ya? 1, 2, 3. Jawaban yang benar adalah yang D. Kenapa yang D? Penguasaan dalam suatu keterampilan. Siapa di sini yang jago sekali mesin ketik? Siapa di sini yang jago mesin ketik? Angkat tangan. Tapi tidak mau belajar komputer. Ayo, kira-kira ada yang pakai nggak? Ada sih kali ya, ada kali ya, gitu ya. Jadi, mohon maaf, keterampilan itu bagus sekali, tapi kita harus bisa belajar hal-hal yang baru lagi. Bayangin coba, ada guru-guru yang tidak mau pakai Zoom. Bayangin kalau guru-guru nggak mau pakai Google Meet atau yang lainnya. Aku maunya belajarnya tatap muka. Dijamin itu di sekolah dijadiin tata usaha kali ya, bukan guru lagi gitu ya. Harus bisa beradaptasi, belajar dari pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun orang lain. Ya, nanti Bapak Ibu membawakan ini mudah-mudahan bisa menjelaskannya ya, bahwa ABC bisa jadi kesuksesan, tapi jangka pendek dan jangka menengah. Yang jangka panjang adalah kemampuan belajar dari pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain, karena banyak sekali perubahan yang terjadi 10, 20, apalagi 30 tahun terakhir ini. Oke, lanjut. Agenda kita hari ini adalah mengapa anak bosan, apa itu gamification, mendesain gamification, kolaborasi kreatif. Lanjut lagi. Ada seorang dokter peneliti tentang gamification, dia bilang, lawan kata dari bermain bukanlah kerja,
nih Bapak Ibu yang bekerja di sekolah sebagai guru, lawan kata bermain bukan kerja tapi depresi. Ini menunjukkan bahwa orang kerja bisa dengan pendekatan bermain loh. Apa maksudnya? Nanti kita bahas. Sekarang kita mau pemanasan dulu. Tara. Pak, Bu. Bangun, bangun, bangun. Sekarang saya pengen Bapak Ibu menyalakan, kalau memungkinkan ya, menyalakan mikrofonnya semuanya. Oke, menyalakan mikrofon semuanya. Lalu sama-sama rame-rame kita pukul peralatan yang kita bawa ini 10 kali. 1, 2, 3. Aduh. Udah. Stop. Ampun, stop. Udah. Aduh. Baik, terima kasih. Udah cukup, Bu. Ya, mudah-mudahan tidak ada bencana ya. Itu jangan sampai pecah kalau yang bawa beling itu ya. Aduh, terima kasih. Nah, kita akan menggunakan ini. Oh iya, ibu-ibu yang di latar belakangnya sepi, tidak ada suara, boleh membuka mikrofonnya. Tapi kalau yang latar belakangnya ada anak lagi nangis, tukang bakso bulat lewat, mohon mikrofonnya dimatikan, ya. Tapi kalau yang sepi tolong dinyalakan. Yo, yang sepi-sepi aja tolong dinyalakan, ya. Baik, oke. Kita akan bermain begini, ya. Yang sepi latar belakangnya nggak ada tukang jualan di belakangnya, nggak ada orang ngobrol dan lain sebagainya, boleh tolong dinyalakan. Kita akan bermain permainan berikut ini. Saya akan menceritakan sebuah cerita. Ini siapa nih? Oh ya. Baik, ya. Yang kira-kira sepi tolong dinyalakan. Oke. Saya akan menceritakan sebuah cerita, waspada dengan kata bilangan prima. Bilangan prima, matematika, bilangan prima. Saya nggak mau cerita apa aja itu ya, bilangan prima ya. Saya akan menceritakan sebuah cerita, ketika saya bilang bilangan prima, Bapak Ibu pukul 5 kali. Oke? Oke. Jadi saya akan menceritakan sebuah cerita. Kalau saya saya menyebutkan angka yang merupakan bilangan prima, tolong Bapak Ibu pukul 5 kali. Teng gitu ya. Siap. Oke. Wah, sekarang coba saya pengen ngetes lagi seberapa berisik sih. Mikrofonnya tolong dinyalakan dong, mikrofon. Yes. belum dipukul. Siapa yang mukul tuh? Belum dipukul, jangan. Belum ada bilangan prima. Oke, saya akan mulai bercerita ya, siap-siap. Si Santi ya, Santi, nggak ada yang namanya Santi sini, adanya Sinta kalau nggak salah ya. Santi diminta ibunya untuk membeli 3 bungkus sate. Tiga bilangan prima bukan? Prima 3. Bagus. Oke. Yang kedua, Santi dititipi 2 jenis sate. Bukan prima. Prima dong. Dua prima. Mohon maaf. Nanti cari lagi di buku matematika. Enggak prima kali. 2 itu Bukan bilangan prima. Bukan bilangan prima. Tapi jangan dibantah, nanti cari aja di Google ya. Mohon maaf. Kayaknya bukan kayaknya. Benar nggak Pak Suryadi?
Prima, Pak. Prima, Pak. Ma, 2 Satu-satunya prima. angka genap yang prima. Oh gitu, angka Iya, genap yang kan? prima, Prima. angka 2 gitu ya? Ah, iya, berarti saya yang salah. Oke, Aduh. lanjut ah, lanjut, lanjut ya. Oke, Santi diminta untuk membeli 1 bungkus sate kambing. Yo, 1 bilangan prima apa enggak sih? Bukan. Prima Bukan. dong. Bukan. 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 Ya, nanti dilihat lagi di buku matematika ya. Bukan, karena faktornya itu sama. Ya, lanjut ya. Lanjut nih. Karena Dari dia. pesertanya guru-guru semua, pinter-pinter semua nih ya. Sate kambing berisi 10 tusuk dan 3 lontong. Lanjut lagi. 10 bilangan prima bukan sih? Bukan. Bukan ya. Sepuluhnya bukan, tapi 3. Dan 2 bungkus. Ayo 2 bungkus. Sate ayam yang terdiri dari 1 lontong dan 9 sate ayam. Bukan. Bukan bilang prima. 9 bilangan prima. Ayam iya dong. 9 9 bilangan prima. Bukan. bilangan prima. Kan nggak bisa dibagi. Kan bisa dibagi 3. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Iya. Yeay. Silakan diletakkan lagi peralatannya. Silakan diletakkan lagi. Terima kasih. Tolong di-unmute semuanya. Setuju ya? Sorry, tolong di-mute ya kameranya. Terima kasih. Ibu Bapak, tadi kita main apa belajar ya? Ya, Bermain sambil belajar. Ya, main. Belajar sambil bermain. Itu yang barusan kita lakukan namanya teknik gamification, Bapak Ibu. Oh, itu. Ntar dulu, jangan buru-buru left nih. Oh, udah ngerti gue. Enggak, jangan. Nanti kita akan bahas lebih dalam, tapi kita mulai dulu pembahasan kita dengan kenapa anak bosen. Boleh ya? Silahkan. Oh ya, Ibu Ninong saya jadikan co-host ya, Bu Ninong ya. Ini lagi Zoom. Oke. Baik, yuk kita lanjut ke bab pertama. Mengapa anak bosan? Lanjut lagi. Otak kita, baik otak anak maupun otak kita orang dewasa, diprogram untuk fokus pada hal-hal yang baru dan tidak biasa. Pak, Bu, kalau kita dengar ceramah atau nasihat dari orang yang sama itu terus, kita dengerin apa enggak? Bosen mah dia ngomong itu melulu, misalnya gitu ya. Atau kita dengar cerita gitu ya, yang tidak ada hal barunya, biasanya kita mudah bosan. Anak-anak juga begitu. Jadi tipsnya adalah buat penasaran atau tertarik ya pada hal baru dan unik. Misalnya, besok ibu akan bercerita tentang sesuatu yang seru banget. Tolong siapkan panci dan centong. Nah, ini kayak saya nih. Saya minta ibu dan bapak bawa panci dan centong. Peralatan itu. Jadi penasaran ini bakal buat apa ya gitu ya. Jadi kalau kita memberi pendekatan yang sama terus-menerus, otak pasti jadi bosan. Yang kedua, anak TK udah pakai gadget belum ya? Sebagian sudah. Sebagian ada yang sudah. SD apalagi udah main game itu ya. Karena pemakaian rutin gadget, sosial media gitu ya, otak kita terbiasa dengan interaktif. Pak, Bu, kalau main game, anak diem aja atau aktif? Aktif. Aktif ya. Kita coba nih, main game nih.
Tolong semuanya tangannya kayak lagi naik motor. Nah, lagi naik motor nih ya. Kalau saya bilang ngebut, Bapak Ibu nunduk. Gitu ya. Kalau saya bilang belok kanan, berarti Bapak Ibu belok kanan. Kalau saya bilang belok kiri, berarti belok kiri. Gitu ya. Kalau saya bilang tanjakan, Bapak Ibu ke atas. Turunan, ke bawah. Jalanan bergelombang, ayo, gitu ya. Oke, siap. Sekarang mulai dinyalakan mesinnya, ngebut langsung. Terus, nunduk. Dah, santai lagi. Belok kanan. Oke, lurus. Balik lagi, kiri. Terus lagi lurus. Oke, sekarang tanjakan. Yes. Awas, tanjakan kondisi bergelombang. 1, 2, 3. Bergelombang seperti apa? Oke, turunan. Ngebut, langsung ngebut. Bergelombang lagi. Kembali lagi normal. Nyampe deh, selesai, terima kasih. Ini mirip mainan anak-anak loh. Di mana anak-anak bergerak, anak-anak waspada, anak-anak memperhatikan. Betul ya? Begitu anak-anak sampai di sekolah, hanya satu arah. Gurunya banyak ngomong. Anak-anak disuruh diem. Diem aja gitu ya. Yang ngantuk karena di luar sekolah, di luar waktu PJJ, anak terbiasa aktif gini, gini. Di sekolah dia anteng aja. Nah, nanti mudah-mudahan ada kesempatan istri saya, Bu Ninong, akan menceritakan apa dampak dari gadget bagi otak anak. Salah satunya adalah anak jadi kesulitan membaca lama. Kenapa? Kalau membaca kan memperhatikan dengan tenang ya, baca ya. Sedangkan selama ini otaknya dipancing, distimulus dengan sesuatu yang aktif. Tap, disuruh baca. Aduh, bosan. Nah, gitu ya. Jadi, ini kondisi saat ini, ya gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Kalau bisa melarang pakai gadget ya bisa, cuma bukan anak kita. Jadi gimana? Kita paling bisa menghimbau. Jadi apa yang bisa guru lakukan selama PJJ begini? Beri beragam stimulus atau pancingan sehingga indera siswa Anda banyak digunakan. Misalnya kombinasi antara guru mengajar alias guru ngobrol, ngomong gitu ya. Tidak hanya ngomong, menjelaskan, tapi juga bercerita. Atau juga membuat siswanya bercerita. Atau aktivitas berdiri. Aktivitas game dan lain sebagainya. Ini jalan keluarnya. Kalau tidak, kita hanya ngomong terus, dijamin ngantuk dan bosan. Saya dan istri saya belajar banyak dari Dr. Amir Zuhdi ya, Ibu Ninong ya. Otak kita itu karena kita saja sudah menggunakan gadget sedemikian rupa, Bapak Ibu. Kalau otak kita kebanyakan mendengar satu suara saja dan kita diam, dijamin otak kita akan redup alias ngantuk, bosan. Jadi kalau bisa, kalau misalnya tatap muka, maksimal kita ngomong 12 menit maksimal. Kalau tatap muka. Kalau PJJ harus lebih cepat lagi. Mungkin ngomong 5 menit, habis itu aktivitas. Ntar ngomong lagi 5 menit, habis itu anak-anak disuruh ngerjain nulis gitu ya. Ngomong kita 5 menit, jadi jangan sampai kita ngomong berpanjang lebar. Tapi Pak, ini banyak banget kurikulumnya. Nah, memang itu tantangan kita. Kalau bisa, perlahan-lahan kayak nyuapin anak bayi gitu ya kan,
sendok kecil masuk mulut, kunyah, gitu ya. Jadi kalau bisa perlahan-lahan seperti itu. Kalau zaman tatap muka sebelum COVID, seakan-akan orang tua ngedrop anaknya di sekolah seperti pihak ketiga. Jadi kayak outsourcing gitu ya. Jadi guru di outsource untuk nih, anak nih, nanti saya jemput lagi jam 12, saya jemput nanti jam 1, jam 2 gitu ya. Sehingga peran guru tinggi sekali di jam-jam tersebut, peran orang tua nihil, hampir tidak ada gitu ya. Tapi karena sekarang kondisi PJJ, anak di rumah, orang tua banyak di rumah, mau tidak mau kita perlu kerjasama dengan orang tua, karena peran orang tua makin besar. Sehingga orang tua perlu dilibatkan dalam proses persiapan belajar, termasuk setelah sesi online bersama guru-guru gitu ya. Jadi jangan semuanya kita semua yang ambil alih, bagi tugas dengan orang tua murid. Mau nggak mau kondisinya seperti itu. Yang ketiga, kenapa otak kita bosan? Ketenangan emosi membuat anak siap berpikir. Pak, Bu, jujur deh, kalau kita lagi banyak pikiran, hati kita lagi gundah, gulana, sedih, khawatir, sebel, kesel, dongkol, marah, kira-kira konsentrasi kita tinggi apa tidak? Kalau ngajar pasti akan terganggu, karena perasaan kita dongkol dengan hal yang lain lah dan lain sebagainya. Jadi ternyata perasaan itu berhubungan dengan pikiran. Kalau perasaan kita gundah gulana, pikiran kita jadi redup, susah mikir. Begitu pula anak-anak. Jadi, Pak, Bu, kita nggak tahu anak kita di rumah seperti di rumahnya habis kenapa. Mungkin dia habis dimarahin orang tuanya, jadi dia sedih. Mungkin dia habis dengan kakak atau adiknya habis ribut, dia juga sedih. Makanya, apa yang sebaiknya guru lakukan? Beri kesempatan anak cerita perasaannya. Mulai kelas dengan memberi kesempatan anak-anak berbagi perasaan mereka, seperti berbagi suasana hati anak. Suasana hati kalian apa ya? Siapa yang mau berbagi? Misalnya mendung, untuk sedih, atau cerah, untuk senang, hujan, untuk sedih sekali, badai, untuk marah. Gitu. Nah, sepertinya saya kenal nih orang-orang yang terbiasa menggunakan ini. Siapa nih yang sudah mulai menggunakan pendekatan anak cerita sebelum mulai belajar? Angkat tangan dong. Oke, Ibu Tiwi. Bantu dong, Bu Tiwi. Apa sih yang dilakukan oleh Ibu? Tolong Di TK di-unmute. biasa, iya. Ibu Tiwi dari TKA, TK Islam, apa ini kepotong nih? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam semuanya. Terima kasih. Jadi ketika kita masuk setelah, biasanya kalau ketemu dengan anak kan setelah berbaris kita masuk ke kelas, kita kan karena TK kita biasanya dimulai dengan nyanyian, doa, baru sebelum memulai pembelajaran, biasanya kami cerita dulu, hari ini anaknya ada yang bangun pagi nggak, gimana tadi prosesnya gitu, ataupun semalam habis pulang sekolah apa ya dilakukan, siapa yang udah ngerjain PR, bagaimana sehariannya gitu, biasanya kami gitu di sekolah Pak. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Jadi yang diminta cerita adalah kegiatannya ya. Ngapain aja gitu ya, Ibu ya? Iya, seperti apa. Terus di sekolah ada, waktu ngerjain PR, adakah yang menangis? Adakah yang disuruh orang tuanya malah ada yang orang tuanya ngerjain gitu. Kami kan memancing anak. Ada yang ini dikerjain sendiri apa dibantu mamanya atau mamanya yang buat. Nah, gitu. Baik, terima kasih. Nah, kalau boleh ibu-ibu dan bapak-bapak yang mungkin di TK atau SD kelas 1 yang biasa melakukan ini, tanyakan perasaan, bukan kegiatan. Jadi, kalimatnya sederhana. Siapa yang mau berbagi perasaannya pagi ini apa? Baru nanti
biasanya dia cerita kegiatannya. Aku perasaannya sedih. Kenapa? Karena tadi pagi atau tadi malam gini gitu ya. Lalu kemudian beri kesempatan anak-anak lain, teman-temannya untuk memberi support atau bertanya. Saya tadi melihat Ibu Rala ya, Bu Rala. Ibu Rala, mana Ibu Rala ini? Kameranya boleh dinyalain nggak Bu Rala? Bu? Bu Rala. Bu Rala kayak lagi jauh nih. Ada Ibu siapa lagi? Ibu Wiwi ya? Bu, saya tadi lihat Bu Yesi tadi tunjuk tangan ya. Mau berbagi, Bu. Bu Yesi, silakan Bu Yesi. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih kesempatannya Pak Rino, Bu dan Nino. Ya. Kalau saya sih karena selama belajar online ini awal-awal, jadi kita ada waktu di sekolah 30 menit untuk opening. Opening itu kita nyanyi Indonesia Raya, lagu nasional, terus karakter building. Nah, pada saat itu juga saya tanya, biasanya saya cerita saya dulu. Jadi saya menceritakan, tadi Miss Yesi perjalanan dari rumah ke sekolah begini, terus macet atau apa. Nah, itu saya utarakan perasaan saya dulu. Ya. Baru nanti saya tanya, biasanya ke anak-anak. Gitu. Oke. Dan yang ditanya adalah perasaan ya? Iya, perasaannya gimana? Biasanya kita nyanyi, if you're happy and you know you clap your hand, are you happy today? Gitu. Iya, betul-betul. Iya, tentunya tergantung dari mungkin TK ya, TK mungkin pendekatannya berbeda dengan SD. SD kelas 1 sih. Oh, kelas 1, yes, baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu, terima kasih Bu Yesi, terima kasih Ibu Tiwi ya tadi ya. Jadi ternyata sebaiknya di awal sebelum pelajaran, anak meluapkan perasaannya. Kayak kita nih, jujur deh, nyampe sekolah, belum mulai pelajaran, biasanya curhat dulu nggak ke teman? Sebel banget gue nih, begini, udah lega, udah, misalnya gitu ya. Nah, kurang lebih anak-anak seperti itu, apalagi anak-anak belum bisa mengelola emosinya, gitu ya. Jadi, kasih kesempatan beberapa anak saja, nggak harus banyak, nggak harus seluruh siswa, tapi paling nggak 1, 2, 3, gitu ya. Mereka bercerita, aku perasaannya sedih pagi ini, gitu ya. Jadi, mulainya dari perasaan kamu, perasaan pagi ini seperti apa gitu ya. Bukan sekedar kegiatan tapi perasaannya. Sebaiknya dilakukan di awal supaya guru bisa cek ombak. Mas, apa sih istilah cek ombak nih ya? Jadi kayak ngetes airnya panas apa enggak nih gitu ya. Jadi cek nih, ini anak situasinya begini, lagi sedih, lagi apa. Oke, jadi pada saat nanti kita mengajar, kita bisa memperhatikan lebih ekstra gitu ya kepada anak-anak yang mungkin awalnya sedang sangat sedih atau sedang sangat sebel gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. 3 ya. Tadi kita sudah bahas 1, otak membutuhkan atau tertarik dengan hal-hal baru atau yang tidak biasa. Yang kedua, apa yang kedua tadi ya? Otak saya jadi lupa, jadi kurang air putih nih kayaknya ya. Oke. Oh ya, baik, terima kasih. Otak butuh interaktif, makanya dikasih banyak beragam stimulus. Terima kasih Bapak. Lalu kemudian ketenangan emosi membuat anak siap berpikir. Tipsnya adalah berbagi perasaan. Dan yang terakhir, emosi senang memperkuat nempelnya sebuah pembelajaran. Makanya Dr. Amir Zuhdi selalu ngomong ke kita-kita gitu ya, bahwa buat pembelajaran itu menyenangkan, termasuk pembelajaran orang dewasa. Saya ngajar karyawan, Pak, Bu. Mau nggak mau harus menyenangkan. Ya, itu orang dewasa tuh, apalagi anak-anak yang cenderung tidak bisa diam. Saya sekarang mau tanya, permainan apa saja yang Ibu Bapak sukai waktu Ibu Bapak SD? Banyak sih. Zaman dulu. Petak umpet, apa lagi? Lompat karet. Burala baru Tembak bola. karet. Terima kasih. Bola lagi. Main benteng. Benteng. Galasin. Elasin. Oke, Kasti tuh, aduh jadul banget tuh ya Kasti tuh, jarang banget ya dimainin sekarang ya. Oke, Pak, Bu, oke, stop dulu. Masih ingat lompat karet ya?
2 orang pegang karet, kita ngelompatin. Masih ingat nggak instruksinya? Paling bawah apa instruksinya? Apa yang paling bawah? Apa yang paling dengkul? Kata Bu Lala dengkul. Lebih rendah dari dengkul. Kemirik kaki, bagian kemirik kaki. Apa tuh? Kaki. Mata kaki ya. Mata kaki. Naik lagi. Lutut. Naik lagi. Perut. Pinggang. Naik lagi. Dada. Dada. Naik lagi. Kuping. Kuping. Naik lagi. Kepala. Kuping. Kepala. Terus Telinga. Merdeka. paling tinggi apa? Merdeka. Pegang ini sambil jinjit. Merdeka. Ada paling jinjit. Pak, Bu, saya mau tanya, kok hafal betul ya? Apa baru kemarin main lompat tali? Karena suka. Di TK saya suka. Karena kita Karena suka, menyenangkan, dan kita ulang-ulang, bener nggak? Kemarin kalah, sekarang menang, coba lagi, kalah lagi, coba lagi, menang lagi, coba kali. Nah, itu yang dimaksud dengan perasaan senang, penasaran, membuat otak jadi menyerap begitu banyak pelajaran. Kan kalau kita belajar lompat karet, kita pasti memperhatikan senior kita yang bagus, ya, lompatnya gimana, cara ngelompatnya, larinya berapa cepat, jauhnya, dan lain sebagainya. Itu otomatis otak udah kayak sponge tuh. Kalau kita penasaran, kalau kita tertarik, senang, dan lain sebagainya. Dan itu otak kita, baik anak-anak maupun orang dewasa. Bener deh, orang dewasa juga gitu. Kalau tuh Pak Suryadi misalnya ya, pulang dari sekolah, apa hobinya? Ngutak-ngatik motor. Nah, misalnya ya nih Pak Suryadi ya, contoh aja ya, contoh ya. Ngutak-ngatik motor atau jangan-jangan sepeda ontel, nah, misalnya gitu ya. Wah, itu bisa lupa mertua lewat atau istri lewat nggak ditegur itu. Gitu ya. Karena penasaran, seneng, dan lain sebagainya. Ini sekedar contoh aja ya, maaf Pak Surya. Iya. Nggak apa-apa. Terima kasih. Jadi, apa yang sebaiknya kita lakukan? Buat suasana menyenangkan. Nggak bisa kita mulai dengan marah-marah karena anak-anak berisik. Anak-anak itu kalau nggak ngomong, berbahaya Pak, Bu. Kenapa berbahaya? Karena usia SD, otak bicaranya aktif, makanya dia aktif ngomong. Kalau kita omelin karena dia ngomong, kita berarti kurang paham dengan otak anak-anak. Jadi sebaiknya apa yang bisa kita lakukan? Melibatkan permainan, humor, dan cerita yang lucu, termasuk menggunakan gamification. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Apa itu gamification? Lanjut dulu ya. Tadi saya cerita, Dr. Stewart Brown bilang, lawan kata dari bermain bukan kerja, tapi depresi. Nih, orang-orang kerja di Google. Bapak Ibu tahu Google dong, Mbah Google ya, di Google aja cari gitu ya. Kantornya dibuat seperti ini Pak, Bu. Ini serius ini kantornya nih. Dan ini Google loh, level global company yang orang harus kerja dengan target-target yang tinggi. Bayangkan situasi kerjanya seperti ini. Nah, gamification artinya apa? Pelibatan elemen-elemen bermain dalam situasi selain bermain. Bisa situasi kerja, bisa situasi belajar. Nah, karena kita dalam proses mengajar, kita konteksnya adalah gamification of learning namanya. Gamification of learning. Lanjut. Saya mau tanya, saya mau tanya dulu. Ini di daerah Anda namanya apa? Taplak gunung. Taplak gunung. Makasih. Ada lagi istilah lain? Bukan tapak gunung. Tapak gunung. Ya, bisa beda-beda tuh setiap daerah ya. Kalau yang kedua, apa nih? Yang kedua? Main karet. Loncat tali. Lompat tali. Yang ketiga? Ular naga. Ular naga.
Orayan. Wah, Orayan. baru dengar tuh Wakum. istilahnya ya. Oke. Yang keempat. Apa tuh lele? Latik Mas, latik. Pakai bambu, kayu. Patok lele. Lele. Patok lele. Lele. Patok lele. Ya beda-beda ya. Namanya beda-beda nggak apa-apa. Kalau ini apa ini? Boman. Bom-boman. Beduran. Atau ini? Meriam sunduran. Atau ini Bapak Ibu? Ini apa nih namanya? Ular tangga. Ular tangga. Pertanyaan saya, Ular tangga itu. apa persamaan dari permainan-permainan Ular ini? tangga. Menyenangkan. Tradisional. Orangnya hidup dan tidak mati. Loncat. Loncat. Ular tangga nggak loncat, mah Bu ya. Ular tangga mah gitu ya. Kebersamaan. Aduh, luar biasa. Ya, Masa kecil. Menyenangkan. baik, terima kasih. Inilah elemen-elemen bermain. Apa maksudnya? Semua permainan tadi ada faktor misterinya. Petak umpet, aduh nyarinya di mana ya? Ada misterinya. Lompat ini apa? Tak benteng ya, atau tak bulan ya tadi ya, atau macam-macam lah ya. Yang ketiga ada bergeraknya. Yang keempat ada tantangannya. Oh jelas dong ya kan, lompat tali ada tantangannya kan, ada kesulitannya maksudnya ya. Yang ketiga ada resikonya, resiko jatuh, resiko kalah, resiko dipukul. Kalau tak benteng kan dipukul. Kasti, masih ingat kasti? Ya kan? Ya. Yang kelima, ketidakpastian. Yang keenam, ada peluang untuk menjadi mahir. Ada peluang untuk menjadi mahir. Yang ketujuh, ada yang ngantuk tuh. Kayaknya perlu main tak benteng nih kayaknya. Yang ketujuh, ada kemajuannya. Jadi kalau tak benteng itu kemarin kalah, sekarang menang gitu ya. Lalu yang kedelapan ada emosinya. Weh, lu jangan gitu loh. Gitu ya. Nah, semua ini adalah elemen-elemen bermain. Bisa nggak ya ini dimasukkan ke dalam situasi belajar? Ada misterinya, ada kesulitannya, ada tantangannya, dan lain sebagainya. Nah, ini kita mau belajar. Tantangan kita para guru, termasuk saya, ngajar orang dewasa, tantangannya adalah rentang konsentrasi atau attention span bahasa Inggrisnya. Adalah lamanya waktu konsentrasi sebelum pikiran memikirkan hal lain. Nih Bapak Ibu, selama saya ngomong dan kelas kita mulai berjalan, pikiran Bapak Ibu udah pindah kemana aja tuh? Aduh, kayaknya mendung nih. Aduh, ibu itu jilbabnya kok lucu banget ya. Itu kok begitu ya. Pikiran kita udah kemana-mana. Nah, kalau pikiran kita kemana-mana, pasti dijamin kita nggak bisa memperhatikan dengan baik. Lanjut. Tapi lucunya, ketika kita sedang bermain, rentang konsentrasi atau attention span kita bisa menjadi lebih lama sampai kita lupa waktu. Benar nggak? Suka lupa waktu nggak? Sampai dijewer sama emak tuh. Pulang sono, belum mandi, belum sholat, belum apa, segala macam begitu ya. Karena pengalaman lagi bisa aja Bapak. Ya. Nah, berarti penting sekali untuk mendapatkan konsentrasi siswa atau murid-murid kita di sekolah selama PJJ, coba deh teknik gamification. Nah, sedikit lebih dalam lagi, hormon-hormon belajar. Ternyata ketika kita bermain, ada 4 hormon hasil dari penelitian disebut hormon belajar yang aktif, yang diproduksi oleh tubuh dan membuat kita jadi lebih mengerti dan ingin terus belajar. Nama hormonnya dopamin, yaitu hormon motivasi dan belajar, hormon oksitosin, hormon kedekatan atau bonding, hormon serotonin, hormon bahagia, dan endorfin
Asik, ini yang nagih nih. Nagih pengen main lagi. Ibu, besok pengen lagi dong pukul-pukul panci. Nah, nanti besok kalau Senin Bapak Ibu mau coba tuh minta anak ambil benda yang kalau dipukul bisa bunyi gitu ya. Wah, itu besok tuh anak pasti minta lagi. Bu, main lagi, Bu. Bu, kapan lagi main ini, Bu? Karena endorfin anak-anak aktif gitu ya. Hormon endorfinnya muncul. Nah, kembali lagi ke Stewart Brown, beliau menulis buku Play judulnya. Pak Suryadi ya, Pak Suryadi boleh bantu baca Ya. Pak Suryadi? Boleh Pak, bantu baca Pak. Bermain bukan musuh dari belajar. Bermain adalah partnernya belajar. Partner ya? Ya. Bermain adalah, bermain adalah seperti pupuk bagi pertumbuhan otak. Ya, Bapak Ibu. Otak kita itu kalau dengerin satu arah, lama-lama redup dia, ngantuk, bosan, dan lain sebagainya. Makanya dari tadi, saya hanya menampil slide-nya sebentar-sebentar. Slide, lalu melihat ke peserta, lalu minta peserta melakukan sesuatu. Nah, itu cara saya tetap mendapatkan konsentrasi Bapak Ibu di tengah kondisi di rumah saat ini ya. Mungkin ada anak lah, ada air penuh lah, ada kelenengan lah lewat dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau bisa ngomongnya jangan lama-lama, 5 menit gitu ya. Kalau bisa ganti lagi aktivitasnya. Ayo coba gini dan lain sebagainya. Oke. Karena bermain seperti pupuk bagi pertumbuhan otak. Contoh gamification. Misalnya Bapak Ibu bilang begini di depan kelas, mungkin ini bisa untuk kelas SD kali ya, saya nggak tahu apakah TK ini bisa digunakan atau enggak. Bagi kelompok siswa dalam beberapa kelompok, masing-masing grup terdiri dari 4 sampai 6 kelompok. Nah, walaupun PJJ, Bapak Ibu bisa lakukan ini enggak? Satu kelas dibagi tergantung muridnya satu kelas berapa gitu ya. Satu kelompok misalnya 4 sampai 6 anak, kalau bisa ya 4-5 kelompok saja gitu ya, atau 6 boleh. Apa yang kita minta? Kita umumkan di awal, setiap hari jika ada siswa yang bertanya mendapatkan nilai 10 poin, anak yang menjawab pertanyaan temannya mendapat 15 poin. Dan poin tersebut akan digabung menjadi nilai kelompok. Jadi anak-anak secara berkelompok, wah semangat itu. Pengen nanya, pengen jawab, dan lain sebagainya gitu ya. Lanjut lagi. Setiap tugas kelompok akan diberi nilai kelompok. Pembahasan pelajaran, setiap guru siswa diminta membuat soal untuk grup lain. Jadi kalau pelajarannya sudah selesai, diminta setiap kelompok berembuk mempersiapkan atau menulis 5 pertanyaan gitu ya, lengkap dengan jawabannya. Jadi 5 pertanyaan dari kelompok tersebut harus siap dengan jawaban yang tepat juga. Nah, pertanyaan itu akan diminta kelompok lain untuk menjawabnya. Setiap kelompok diminta membuat soal dari pelajaran yang sudah dijadikan soal kuis atau cerdas cermat. Di akhir bulan atau semester akan diadakan kuis atau cerdas cermat dengan pertanyaan dari kelompok lain gitu ya. Jadi kelompok 1 membuat 5 pertanyaan setiap selesai satu topik atau satu tema. Tapi mereka juga harus mempersiapkan jawabannya dari pertanyaan mereka sendiri, karena nanti mereka yang akan menentukan jawaban temannya benar atau salah. Karena pertanyaan yang mereka buat akan dijawab oleh kelompok lain. Wah, itu jadi seru tuh. Itu membangun semangat anak-anak. Jadi apalagi setiap hari atau setiap minggu, ibu guru dan bapak guru menampilkan mungkin di dalam PowerPoint gitu ya. Ada tabel-tabel, minggu ini nilai kelompok mawar 20, nilai kelompok macan misalnya 30. Wah, itu mereka pasti akan semangat sekali untuk mencari tahu, mempelajari, dan lain sebagainya. Lanjut, contoh lain juga. Temukan satu buah di sekitar rumah siswa,
Lalu sepakati dengan kelompok buah apa. Minta setiap kelompok mencari tahu vitamin apa yang terkandung dalam buah tersebut. Lalu setiap kelompok mempresentasikannya. Nah, Pak, Bu, contoh lain. Sekarang, saya akan minta Ibu dan Bapak nanti untuk bergerak mengambil sesuatu. Oke ya, bergerak mengambil sesuatu sesuai instruksi saya. Waktunya cuma 5 detik. Tolong ambil benda yang huruf depannya adalah huruf K. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Huruf, benda. Ambil bendanya. 4, 5. Stop. Tolong tampilkan di layar. Ayo, tampilkan di layar. Baik, terima kasih. Ibu Tiwi, apa itu Bu Tiwi? Kacamata. IPAS, Pak. IPAS, terima kasih Ibu Nani. Ibu Nani. Yo, apa itu Bu Nani? Kacamata. Kacamata. Ibu Rala. Ini Bu Rala. Ibu Rala pegang apa Bu Rala? Karet rambut. Karet rambut. Miss Bu Ana. Nurbaiti. Apa? Miss Ana coba. Miss Ana pegang apa Bu? Kompor mainan. Lalu Ibu Teresia Pulungan pegang apa? Kacamata yang depannya huruf K apa lagi? Kertas ya. Saya kira kontrak. Wah, ini orang dewasa yang nyebut kontrak. Anak-anak nggak nyebut kontrak, tapi kertas ya gitu ya. Ini Pak Rino. Bu Nurbaiti. Ibu Nurbaiti apa? Oh, kaos kaki. Jelek banget. Kunci. Oke, sebut semuanya selain itu. Kunci, apalagi? Kaos kaki, apalagi? KTP. KTP. Itu orang dewasa tuh. Itu orang dewasa. Udah, kaos kaki, kacamata. Kacamata dan lain sebagainya gitu ya. Kartu. Ya, baik. Terima kasih. Kemasan. Oh, Pak Suryadi apa? Kemasan. Kipas angin. Kemasan. Kemasan itu jawaban orang dewasa ya. Anak-anak jawabnya kotak, Pak, atau kardus. Kardus. Kipas angin. Saya kipas angin. Iya, jangan bawa kulkas ya, Bu. Oh, Ibu Sri ke kipas angin. Kalau Kipas angin. Kalau kulkas berat ya. Nah, kipas angin di sebelah saya. Oh, sebelah. Ya, Waktu lama ngangkat kulkas. Iya. Nah, apa yang Ibu Bapak bisa lakukan selanjutnya? Mau casan? Kita bisa minta murid-murid untuk membuat, misalnya ya, belajar bahasa, membuat kalimat efektif dari benda tersebut. Nah, gitu ya. Kamu harus menulis satu kalimat efektif dari benda yang kamu ambil. Nah, dia lagi mikir tuh. Nah, gitu kan? Jadi, Bapak Ibu, bayangin coba. Bayangin coba. Anak-anak bergerak, anak-anak emosi. Aduh, ngambil apa ya gitu ya. Tapi anak-anak juga belajar. Itu maksudnya gamification. Ya, prosesnya bisa begitu. Jadi sangat interaktif sekali. Lanjut lagi. Pertanyaan yang lebih dalam lagi adalah gimana cara mendesain gamification? Nah, kan gitu. Oke, caranya adalah oke, saya mau cerita dulu. Gamification itu sebenarnya bukan hal yang baru, Bapak Ibu. Ini apa sih? Ini apa? Ayo, ada yang bisa bantu. Ini apa sih? TKK. TKK ya, tanda kecakapan pramuka. Tanda kecakapan khusus pramuka itu. Iya, tanda kecakapan khusus. Itu, Pak, Bu, pramuka itu saking penasarannya ngumpulin sebanyak-banyaknya tanda. Nah, itu pun adalah gamification. Dan itu sudah kita lakukan dari dulu, udah lama itu. Benar nggak? Termasuk juga jurit malam, ya, di mana orang-orang per kelompok mereka ke satu tempat menyelesaikan masalah, ke satu tempat menyelesaikan masalah dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan kepada siswa kita. Misalnya tema bahasa ada logonya. Nanti
kelompok pemenang bahasa dapat logo ini nanti di papan PowerPoint-nya. Wah, dapat logo apa? Wah, jadi kayak seakan-akan kayak pramuka gitu ya. Ini yang membuat anak-anak semangat. Jangankan anak-anak, Pak, Bu, saya lakukan begini di kantor. Aduh, itu nggak pengen pulang. Pengen sih pengen pulang. Masa nggak mau ketemu keluarga ya? Tapi ya, wah semangat banget deh. Ya, jadi ini sebenarnya sebuah proses yang yang sudah lama gamification ini. Mendesain gamification ada 3 langkah. Pertama, memahami tujuan belajar. Ya, memahami tujuan belajar, learning objective. Ya, tujuan belajarnya apa ya? Misalnya matematika bilangan prima. Oke, misalnya IPA ya atau warna dan lain sebagainya ya, memahami tujuan belajar. Yang kedua, pilih kegiatan atau permainan atau metode. Ibu bapak bisa memilih permainan-permainan yang ada di TV atau permainan zaman dulu atau permainan pramuka atau apa saja yang bisa digunakan jarak jauh gitu ya. Yang ketiga, setelah proses permainan tentu ada refleksi pembelajarannya. Apa sih yang kita pelajari anak-anak? Kenapa kita penting menyikat gigi dan lain sebagainya. Ya. Nah, salah satu cara adalah dengan teknik bertanya. Jadi misalnya ya, saya senang sekali jika di sesi kita sekarang atau yang kemarin atau yang minggu lalu ada guru-guru dari satu sekolah. Jadi ada beberapa guru yang bisa saling berdiskusi. Aduh, saya besok mau ngajar ini nih, gimana ya caranya ya? Jadi berdiskusi. Salah satu caranya adalah dengan proses bertanya. Kalau ini diginiin bisa nggak ya? Kalau pakai ini gimana ya? Kalau ini gimana ya? Gitu ya, dengan teknik bertanya. Yang terkenal adalah teknik bertanya yang digunakan di dunia advertising atau di dunia kreatif. Teknik bertanya namanya teknik Scamper. Scamper, singkatan SCAMPER. S-nya adalah substitute atau ganti, C-nya combine atau kombinasi, A-nya adapt, artinya tiru, M-nya modifikasi, P-nya put to other use, E-nya eliminate atau hilangkan, R-nya reverse. Semua ini Bapak Ibu bisa tanyakan ketika Bapak Ibu sedang mencari ide-ide baru. Pak, Bu, kalau Bapak Ibu ada masalah di rumah, nggak hanya urusan dengan mengajar, ya, coba pakai teknik Scamper ini. Ini juga sangat baik digunakan, ditanyakan kepada diri sendiri atau kepada keluarga di rumah. Aduh, pengeluaran kita banyak nih. Ada yang bisa diganti nggak ya? Ada yang bisa dikombinasi nggak ya? Ini pakai supaya bisa berkurang pengeluaran dan lain sebagainya. Gitu ya. Tapi tentu tidak semua pertanyaan selalu relevan dalam sebuah situasi. Ini hanya alternatif cara berpikir dan bertanya. Saya pengen lebih dalam lagi membahas Scamper ini. Substitute atau ganti. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ada kata gantinya. Contoh, aturan ular tangganya bisa diganti dengan apa ya? Contoh pelajarannya bisa diganti dengan apa ya? Waktunya bisa diganti dengan apa ya? Metode belajarnya bisa diganti dengan apa ya? Gitu ya. Alternatif alat atau media pembelajarnya bisa diganti dengan apa ya? Dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau ngomong soal mengganti, Bapak Ibu bisa mencari ide begini. Misalnya ya, ular naga panjangnya itu kan tatap muka ya, pakai gitu baris-baris gitu ya. Bisa nggak diganti cara mainnya sehingga kita bisa pakai secara online, misalnya gitu ya. Nah, bagus kalau kita satu sekolah tuh ada beberapa guru, jadi bisa diskusi. Gini aja, gini aja. Nah, itu bagus kalau kita bisa berdiskusi. Kalau enggak ya berpikir sendiri gitu ya. Bisa diganti enggak ya?
Nah, saya mau tunjukkan sebentar. Maaf ya. Saya mau tunjukkan di internet ada website yang bagus banget. Nama websitenya, ibu bapak yang mungkin ada handphone atau yang lainnya bisa ketik di internet abcya.com. abcya.com. Ya, saya tampilkan di layar. Mana sebentar kok. Sebentar. abcya.com. Nah, benar nih salah ketik tadi saya. Ini saya tampilkan ya. Ini kalau mau memakai online, salah satu alternatifnya mengganti cara kita dengan cara yang lain. Nih Bapak Ibu, abcya.com. Tapi memang karena dari luar negeri pakai bahasa Inggris gitu ya. Ada permainan-permainan misalnya ya, ini PAUD ya sebelum TK, ini TK, kindergarten, ini grade 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan lain sebagainya. Misalnya kelas 3, bicara soal strategi. Wah, misalnya gitu ya. ABC slider puzzle. Ya. Dan lain sebagainya. Ini butuh waktu untuk menyalakannya gitu. Dan ini Bapak Ibu bisa pelajari nih. Ya, oke. Lagi berpikir dia. Bapak Ibu kelihatan ya layar internet saya ya? Kelihatan, Pak. Lalu diklik. Ya. Kelihatan, Pak. Terima kasih. Nah, misalnya ini ya, letter sama case. Nah, lowercase ya, huruf kecil misalnya ini ya. Huruf kecilnya kita pakai yang neon. Slide letter tiles into an open space to put the alphabet back in the correct order. Jadi tugas anak adalah memilih A, B, C, D sampai Z. Ayo, ini kan U, harusnya A. Ini dipindahin ke sini. Dipindahin. Gimana caranya nih? Slide katanya. Ya, begitulah. Atau sinyal saya lagi jeleknya ya. Ya, begitulah. Ini sekedar contoh aja. Ya, gimana caranya nih nanti dipelajari lagi deh. Gitu ya. Nah, yang seru juga ada di abcya.com adalah random name picker. Random name picker. Name picker ya, random name picker. Ini pengganti dadu ya, pengganti dadu atau apapun, random name picker. Kan sesi kita ini direkam, nanti saya masukkan ke YouTube, linknya nanti saya bagi ke Bapak Ibu gitu ya. Random name picker. Jadi Bapak Ibu bisa lihat lagi videonya di YouTube. Ini diklik, oke. Ya, random name picker. Lalu kemudian save, tulis nama misalnya. Maaf. Nama, misalnya kita lagi belajar bilangan prima. Habis itu apa? Buah. Habis itu apa? Mamalia. Habis itu apa? Kerajaan, ya, misalnya ya, atau nama anak-anak kita juga bisa gitu ya. Lalu, misalnya ya, tolong ibu bapak bilang dengan arahan dari saya, ayo putar spinnya, 1, 2, 3. Ayo putar spinnya. Nah, muter lagi nih, yeay. Nah, pertanyaan ini saya akan ajukan pertanyaan tentang mamalia kepada Ibu Yesi, misalnya gitu ya. Terus, oke, misalnya kita bisa menghilangkan mamalianya supaya nanti pemain lain tidak dapat mamalia misalnya. Bu Yesi, tolong sebutkan ciri-ciri mamalia gitu ya. Ibu Yesi jawab, misalnya kalau benar, oke benar, lanjut. Ayo sekali lagi anak-anak bilang putar spinnya.
Putar spinnya. Putar spinnya. Putar spinnya. Karena mamalia sudah dihilangkan, berarti pertanyaannya, nah misalnya ya kerajaan gitu ya, terus tunjuk lagi anaknya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini bisa diganti dengan angka, jadi kayak dadu bisa diganti dengan nama anak-anaknya gitu ya, dan lain sebagainya. Ini sekedar contoh saja mengganti alat ajar kita dari yang konvensional menjadi digital. Insya Allah dalam bulan depan saya bisa berbagi tentang khusus gamification di dunia maya, ya, digital, pakai macam-macam gitu ya. Mudah-mudahan semua sehat, kami juga sehat, kita bisa ketemu lagi untuk membahas khusus menggunakan teknologi internet mengajar jarak jauh. Tapi sekarang kita pengen menggunakan apa saja yang bisa kita gunakan di sekolah maupun di rumah tanpa internet misalnya gitu ya. Substitute sudah. Lalu tanyakan pertanyaan kombinasi, dikombinasi. Alat ajarnya bisa dikombinasi dengan apa ya? Dongengnya bisa dikombinasi dengan apa ya? Dan lain sebagainya. Yang tadi misalnya kombinasi. Bapak Ibu cerita, lalu kemudian setiap mendengar kalimat tanya, anak-anak diminta tepuk tangan 2 kali, misalnya gitu ya. Jadi anak-anak memperhatikan kalimat tanya. Nah, misalnya gitu ya, persis seperti tadi pakai panci gitu ya. Itu juga bisa digunakan. Lanjut lagi. Kombinasi ya. Misalnya permainan ini dikombinasi dengan apa? Atau modifikasi, kita modif. Scamper, A-nya adalah adaptasi atau tiru. Metode belajar meniru metode belajar apa? Ini kita bertanya ke diri kita sendiri ya, berpikir gitu ya, atau kepada teman-teman ketika lagi berdiskusi. Enaknya belajar ini niru permainan apa ya? Contoh, diadaptasi dengan apa ya? Dan lain sebagainya. Meniru puzzle atau tebakan apa ya? Misalnya gitu ya. Nah, salah satunya adalah misalnya permainan game di TV atau quiz di TV. Di Inggris ada permainan namanya Only Connect. Nih, acara TV nih, di mana setiap peserta diminta untuk mencari hubungan dari 4 kata ini. Secret Diary, Paris News, dan segala macam. Yo, apa hubungannya? Nah, jawabannya ini, Private Eye, Prime Minister Spoof. Saya nggak tahu nih artinya apa. Tapi kita bisa pakai pendekatan ini juga untuk belajar. Seperti ini. Coba Ibu Bapak jawab ya, apa hubungannya 4 kata ini? Kelelawar. Lumba-lumba. Yo, apa hubungannya? Mamalia. Yakin? Hewan. Singa. Mamalia. Yakin? Mamalia. Kucing. Mamalia. Bener? Mamalia. Sekarang yang lebih susah nih, yang kedua. Apa hubungannya? Pen? Per. Ayo, hubungannya apa? Pen, per. Sama-sama dimulai dengan Awalan tengahnya ada huruf E. Coba ini. Ayo, apa hubungannya? Di tengahnya huruf E. Tengah-tengah ada huruf E-nya. Huruf E. Huruf konsonan. 3 huruf. Penggunaan huruf Ayo. Jawabannya. Jawabannya imbuhan awalan atau prefiks. Ayo. Tapi ya benar juga ya. Kalau tengahnya E ya benar juga ya. Pak Bu. Oh, itu gua batu. Pak Bu. Kan kita bisa bikin juga idenya dari teka-teki silang. Tapi kita pakai PowerPoint mungkin ya, gitu ya, dan lain sebagainya. Wah, ini seru banget gitu ya. Bahwa sebenarnya luas sekali. Apalagi misalnya anak-anak berkelompok, giliran mereka minggu ini untuk mempersiapkan teka-teki silang mereka sendiri. Wah, itu semangat betul tuh. Jadi per kelompok itu pentingnya
kasih tugas. Oke, sekarang giliran grup mawar untuk bikin teka-teki silang pelajaran yang kita bahas minggu kemarin. Wah, Sabtu Minggu dia ngerjain. Hari Senin mereka presentasi yang jawab kelompok-kelompok lain. Wah, itu top banget itu gitu ya. Jadi melibatkan anak-anak untuk belajar tanpa mereka sadari padahal mereka belajar gitu ya. Nah, lanjut lagi. Seru banget. Nah, scamper M-nya adalah modifikasi. Kita modif ya. Kita modifikasi. Misalnya cerita tentang apa, metode apa gitu ya. Dimodifikasi dengan apa dan lain sebagainya. Ya, modifikasi kok mirip-mirip dengan kombinasi ya. Tapi ingat, tidak semua pertanyaan scamper bisa digunakan di situasi-situasi tertentu. Jadi beda-beda. Mungkin kita hanya bisa pakai combine, kombinasi, atau kita bisa pakai ganti, atau kita bisa pakai yang lain. Beda-beda situasi, beda scamper pertanyaannya yang kita gunakan. Nggak harus semua pertanyaan kita gunakan. Ini hanya sekedar alat bantu saja. Lanjut, put to other use, kegunaan lain. Maksudnya gini, kita misalnya belajar tentang global warming. Wow, anak TK atau SD sekarang udah diajarin global warming rupanya ya. Oke, put to other use. Oke, kita pikir barang atau peralatan apa yang ada di rumah bisa dijadikan mengajar apa ya? Nah, misalnya untuk mengajar tema ini, barang apa yang ada di rumah yang bisa digunakan? Lanjut. Bisakah saya menggunakan metode ajar pelajaran lain untuk mengajar tema ini, dan lain sebagainya. Contohnya begini ya, put to other use. Ibu Bapak, tadi sebelum sesi ini saya minta menyiapkan buku tulis atau kertas, boleh ya? Tolong yang belum siap disiapkan buku tulis, tentu dengan alat tulis ya. Dengan alat tulis. Saya akan meminta Bapak Ibu untuk menulis sesuatu. Siap-siap. Yuk, yang lagi gendong anak, hati-hati. Anaknya ditaruh dulu, nanti jatuh. Nah, Ibu Bapak, saya akan minta Bapak Ibu menulis sebanyak mungkin dalam waktu 30 detik manfaat lain dari benda berikut ini. Ya, benda yang saya sebut. Tulis sebanyak mungkin, keluarkan ide-ide gilanya, ya, ide-ide gilanya, keluarin, kan baru ditulis ya. Tulis sebanyak mungkin ide-ide gilanya dikeluarin. Apa manfaat lain dari konde bekas? Yo, konde. Konde yang buat rambut tuh, konde tuh. Ya, yang buat sanggul ya. Rambutnya itu. Ya, bukan tusuk kondenya tapi rambutnya. Konde bekas. Mulai dari sekarang. Apa manfaat lain dari konde bekas? Silakan. 30 detik. Saya minum dulu. Aus. Yo. Terus, dikit lagi, 10, 9, tulis sebanyak mungkin, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, stop. Tolong dihitung, ada berapa ya, bendanya, silakan dihitung. Ada berapa? Yuk, pakai jari, ada berapa? 5, 10, 12, 5. Oke, terima kasih Miss Anne. Anne apa N nih nyebutnya ya? Anne boleh ya? Anne ya, Bu Anne. Oke. Anne, Pak. Ibu Anne. Berarti ini 3 ya. Oke. Saya pengen tahu yang paling banyak berapa sih? Ada yang lebih dari 5? Oke, kayaknya Miss Anne nih. Tolong bacakan apa manfaat lain dari konde bekas. Silakan, nanti kita bantu lengkapi ya, tambahi ya. Silakan. Apa lagi? Dibuka Pak jadi rambut palsu. Oke, rambut palsu. Terus, apa lagi? Bisa jadi hiasan dinding. Oke. Jadi tempat buah karena kan bentuknya seperti mangkok. Very good. Apa lagi?
media tanam. Oke. Terus buat yang terakhir untuk nimpuk binatang liar, Pak. Oke, apalagi? Udah Pak, 5. Udah itu 5. Baru di spotlight udah 5. Oke. Ayo teman-teman yang lain boleh ngomong, boleh ngetik di chat. Apa manfaat lain dari konde bekas? Yo, Saringan air, Pak Rino. Oh iya, Bu Mona Lisa bisa aja, Bu Mona Lisa. Keren. Saringan air. Mouse komputer. Oke. Gak usah ditanya kenapanya ya. Kita hanya baru mengumpulkan Buat ide-ide kunci gila. rambut. Oh iya. Terima kasih Bu Teresia. Apalagi buat main bola, tempat jarum, menutup kepala yang tidak ada rambut. Bisa aja mencuci motor. Wah, betul-betul ya. Obat ini ya, sabut. Boneka, very good. Ya, apa? Oke. Untuk alat peraga, Pak. Alat peraga, very good, Ibu. Terima kasih, Ibu Sri Suyati. Tempat pensil tidak di. Ya. Nah, oke. Lagi. Pertanyaannya saya balik. Oke. Centong, Bapak Ibu tahu centong ya, buat ngambil nasi ya. Centong bisa dipakai untuk mengajar apa saja. Tulis 30 detik. Centong bisa dipakai untuk ngajar apa saja. Ingat bahannya. Ada plastik, ada aluminium, ingat teksturnya. Yo, teksturnya ada yang halus, ada yang grenjel-grenjel ya. Kalau centong plastik tuh. Silakan. Ketik dulu. Tulis dulu. 30 detik sebanyak mungkin. Apa manfaat lain dari centong? Buat ngajar apa aja? Yuk, cepat. Terus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Silakan. Wah, Ibu Susana, bener ya Susana ya? Belajar tentang permukaan kasar halus, very good. Belajar tentang macam-macam warna. Praktek IPA. Wah, oke. Bu Linda, nanti saya mau tanya ya, praktek IPA itu maksudnya apa? Nanti. Oke, yang lain tolong dihitung. Berapa jumlah yang Anda tulis? 5, Bu Tiwi 5. Saya 7, Pak. Oh, siapa 7? Saya 7, Pak. 7, ada yang 7, Bu Sri Suyati. Kayaknya, oke, terima kasih Pak Suryadi 5 ya, Ibu Yesi 5, 4 ya, 4. Kayaknya Bu Sri Suyati, boleh Bu Sri Suyati dari TK Mardiwana ya Bu ya. Tolong bacakan Bu, bacakan apa saja. Untuk alat musik, untuk pukul-pukul gitu loh Pak, untuk alat perkusi. Terus yang kedua, untuk alat itu Pak. Alat apa? Untuk sains Pak, sains benda kasar dan halus itu yang terapung dan tenggelam itu kan kayu ya Pak ya. Very good. Plastik bisa. Terus benda kasar dan halus. Terus jenis-jenis benda benda yang ada terbuat dari kayu, ada yang dari besi dan lain-lain kayak gitu. Yeah. Terus benda yang ada di sekitar anak, mengenal benda-benda yang ada di sekitar anak. Terus mengenal alat masak, mengenal alat dapur. Terima kasih Pak. Woi, kasih tepuk tangan dulu dong. Makasih banget sharingnya Bu Sri Suyati, keren. Tambahkan lagi, yang belum disebut, yo tambahkan lagi. Terus seru-seru Pak Rino, ada yang buat main badminton. Ya. Ada yang bernyanyi pengganti mic. Baik. Nah, Pak, Bu, centong itu juga bisa bisa dikombinasikan dengan benda lain misalnya. Centong kombinasi dengan misalnya bola apa misalnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan benda-benda yang ada di rumah siswa atau murid untuk mengajar tanpa mereka sadar mereka sedang belajar. Termasuk saya dengar guru-guru negeri mungkin saking kesulitannya dengan sinyal dan lain sebagainya, mengajarnya ada yang pakai WhatsApp ya. Nah, instruksi dan foto-foto itu bisa dikirim pakai WhatsApp dan anak-anak mencoba.
mencoba sendiri-sendiri di rumah. Lalu kita buatkan tabelnya, misalnya centong kayu ditaruh di bak mandi, apa hasilnya, gitu kan? Tenggelam atau mengapung, gitu ya. Terus apalagi. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya bukan halangan jika sinyal kita buruk dan kita memang harus belajar atau mengajar lewat sosial media seperti WhatsApp gitu ya. Hanya butuh teman diskusi. Ini diginiin bisa nggak ya? Diginiin bisa nggak ya? Dan lain sebagainya. Nah, saya berharap grup kita, ya grup WhatsApp grup ini, bisa jadi media kita diskusi ketika kita mentok. Aku mentok nih, besok kalau ngajar ini gimana ya caranya ya? Gimana caranya ya? Di mana teman-teman bisa urun rembuk, termasuk di Facebook atau di Instagram. Facebook dan Instagram kita namanya Komunitas Guruku. Nah, sederhana banget. Gali tanah, pengganti cangkul, Ibu Linda. Ibu Linda tadi, Ibu Linda ngomong dong, centong buat IPA tuh maksudnya sama dengan Ibu Sri Suyati untuk tekstur kasar halus, mengapung atau tidak itu. Bu Linda silahkan bicara, Bu Linda. Ibu Linda suaranya belum kedengeran, Bu Linda. Bu Linda suaranya belum sampai nih. Oh iya, saya bersyukur sekali guru-guru yang hadir di sini, ada yang dari NTT, dari Manado, dari Aceh, dari Tuban, dari mana lagi? Aduh, senang sekali nih. Terima kasih untuk menyempatkan waktu untuk bergabung. Ibu Linda suara nggak bisa ya? Nggak bisa masuk ya, Bu Linda? Medan! Yeay! Mantap, Horas! Ibu Tiwi ya. Ibu Tiwi dari Medan rupanya. Bagus tadi suaranya ya. Nggak ada masalah, terima kasih. Nah, bayangkan guru di mana-mana sama, kita peduli dengan anak, kita juga pengen menyampaikan pelajaran dengan baik, tapi kita nggak punya media komunikasinya gitu. Mudah-mudahan Facebook, Instagram, WhatsApp Group itu bisa jadi media komunikasi kita untuk menyelesaikan masalah proses mengajarnya gitu ya. Oh, suara Pak Rinos putus-putus ya. Ibu Linda di mana lokasinya, Bu Linda? Apakah Ibu Linda yang di NTT atau di Manado? Oh, Manado. Aduh, senang banget bisa kehadiran Bu Linda ya. Baik, terima kasih. Ada yang Kalimantan Tengah. Yeay, Bu Oktavia, terima kasih. Kita punya saudara banyak nih ya. Kali ini hadir semua di sini. Aduh, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi alias kerjasama ya. Lanjut. Ada juga pertanyaan menghilangkan. Aturan main apa yang bisa dihilangkan agar permainan ini bisa digunakan mengajar tim global warming, misalnya pakai kelompok. Atau karakter atau bagian apa dari dongeng ini yang bisa dihilangkan agar bisa mengajar tema lingkungan. Oke, lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah pertanyaan reverse. Caranya bisa dibalik nggak ya? Masa guru terus yang ngomong, bisa nggak siswanya yang cerita dan lain sebagainya? Ingat, ini hanya sekedar alat bantu untuk mencari ide, metode mengajar yang lebih interaktif, lebih melibatkan anak. Oke, jadi tujuan dari Scamper adalah membantu menemukan cara lain. Kita belum ngomong teknologi internet seperti yang ada di abcya.com ya. Ibu Bapak bisa tentunya pakai abcya.com tadi ya. Tapi kalau guru-guru lain yang kesulitan dengan internet, kan kita perlu bantu. Gimana caranya membuat pengajaran, proses belajarnya jadi interaktif. Nah, Bapak Ibu, disinilah sesi terakhir kita, bab 4 kolaborasi kreatif. Apa maksudnya? Bapak Ibu, rekan-rekan semua, saya izinkan Bapak Ibu menggunakan slide ini untuk mengajarkan ilmu ini ke rekan-rekan guru di sekitar Anda.
Yang jauh-jauh juga boleh gitu ya. Jadi saran saya tolong berbagi ilmu ini dengan guru-guru di sekolah. Mungkin guru-guru sesama teman-teman di WhatsApp group gitu ya. Harapannya semakin cepat guru-guru ini bisa benar-benar memaksimalkan proses belajar walaupun jarak jauh. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan kepada siswa-siswa kita. Yang saya khawatirkan dengan menurunnya kualitas proses belajar, 10 tahun lagi generasi-generasi yang sulit belajar ini akan jadi pemimpin-pemimpin keluarga, perusahaan, atau bangsa yang punya kesulitan-kesulitan mereka masing-masing karena waktu sekolah nggak maksimal proses belajarnya. Jadi nanti saya akan, ya insya Allah saya akan posting di WhatsApp group file PowerPoint-nya, atau nanti saya upload di Google Drive. Nanti rekaman hari ini saya akan rekam juga, dan saya akan upload juga di YouTube. Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa nonton ulang lagi, ya bisa nonton ulang lagi.